untung dan rugi itu pasti menemani setiap perjalanan investasi kita. Yo, balik ke channel YouTube Descartes, segmen Game of Coin. Ini adalah segmen Game of Coin yang keempat, dengan kita udah berjalan nih selama beberapa minggu, dan di sini gue akan kasih lihat gimana performa dari koin-koin yang kalian pilih. Nah, sebelumnya buat teman-teman yang baru ngeliat ke video ini adalah sebenarnya kayak games kita ya. Jadi kalian yang sudah ngikutin dari Instagram, pernah gua buka open Q&A. Di situ gue persilakan teman-teman pilih beberapa koin-koin yang akan gue beli. Dan kenapa gue ngelakuin ini? Biar teman-teman yang belum masuk ke cryptocurrency atau altcoins ngerasain experiences-nya tanpa khawatir kehilangan uang. Karena di sini yang gue pakai adalah uang dari gue sendiri dan nggak pakai sponsorship manapun. Jadi ini murni kita tes dan seneng-seneng bareng-bareng. Kalau cuan, sayangnya report yang hari ini tidak sebagus yang kemarin-kemarin. Sebelum gua kasih lihat beberapa koin yang ada sekarang performanya, dan di Game of Coin ini gua nggak akan jual beli koin secara mingguan, nggak, tapi setiap bulan mungkin akan gua ganti ya. Dan ini karena sudah bulan pertama udah mau selesai, mungkin minggu depan akan kita ganti koinnya. Tetapi gue mau tahu dulu nih, kalian pilihin dulu di video ini, di kolom komen, koin apa yang akan kita beli lagi dengan uang yang ada sekarang. Karena masing-masing koin kan 10 juta tuh, kita punya 3 koin, jadi totalnya 30 juta. Sebelum gue masuk ke koin-koin, gue kasih lihat nih, gambar di sini. Ada perubahan dominasi Bitcoin dari yang pas awal bulan ini kalau nggak salah sekitar 60% ya, lebih dari 60% dari seluruh cryptocurrency yang ada di dunia. Ketika video ini dibuat, sudah mencapai 50%, jadi udah turun sangat drastis. Turunnya ini kemungkinan memang karena banyak altcoins yang naik secara signifikan. Kalau orang-orang bilang ada altcoin season gitu. Terus ini udah 50%, dan kemarin kalau nggak salah sempat di bawah 50%. Kenaikan selama 24 jam ini, dari yang kemarin sampai sekarang, kebanyakan dari Ethereum, dari the big five-nya ya, dari 5 besar. Gue nggak kasih lihat keseluruhan koin. Terus ini adalah gambar grafik dari Bitcoin ya. Kemarin ingat nggak yang di Game of Coin kedua, kita udah berpikir gila Bitcoin udah jatuh banget nih. Mungkin saatnya rebound. Ternyata kalian bisa lihat di gambar ini ada garis biru. Ternyata setelah rebound sekilas, technical rebound, dia masih turun terus sampai ke bawah batas 800 juta nih. Batas 800 juta harganya sempat menyentuh angka 740 jutaan untuk setiap satu Bitcoin. Nah, jadi ternyata ketika kemarin kita merasa bahwa wah, cryptocurrency sudah mencapai bottom, ternyata belum, karena masih turun lagi. Ini pelajaran bagus, nanti akan gue summary di akhir video ya. Gimana kondisi altcoins selama 3 minggu ini? Ini gue kasih gambar lagi, gue ambil dari Messari. Dari tanggal 5 sampai tanggal sekarang, 26 April 2021, ternyata koin pertama kita, BTT, itu masih di bawah performa jauh, karena minus 48% dari yang pertama kita beli bareng-bareng. Terus koin Theta dia juga turun minus 11%, padahal kemarin pas di Game of Coin sebelumnya dia sudah positif ya. Ternyata langsung drastis nih. Yang kemudian yang masih stay positif adalah koin dari Uniswap. Si unicorn ini masih mencatatkan pergerakan harga yang lumayan buat gua. Oke. Kemudian ini adalah tabel bagaimana pergerakan investasi kita bareng-bareng di Game of Coin ini. Kita kan masukin 30 juta ya. Jadi dari Uni, BTT, sama Theta buat happy-happy kita masukkan. Dan kan kita dapat nih Uni 22 koin, BTT 57.000 koin, Theta 59 koin. Ketika kemarin di minggu kedua turun jadi 28,3 juta, berarti minus 9%. Kemudian pas di Game of Coin ketiga, udah membaik nih, capital kita menjadi 29,6 juta,
jadi 1,2% minus ya, memang masih minus pas minggu kemarin. Tetapi di minggu ini ternyata jauh lebih drastis dibandingkan dari Game of Coin kedua jatuhnya. Jadinya 27,1 juta atau minus 9,6%. Nah, paling tinggi memang kejatuhannya disebabkan oleh si BTT karena turun 4,1 juta. Jadi capital market value BTT yang ada di game kita jadi cuma 5,9 juta, Uni ada 11,9 juta, dan Theta ada 9,2 juta. Buat teman-teman yang lagi invest di sini nggak usah sedih, nggak usah khawatir kalau teman-teman punya barang-barang ini. Kenapa? Karena konsekuensi kita ketika mulai investasi, kita sudah secara sadar untuk melakukan pembelian. Jadi, untung dan rugi itu pasti menemani setiap perjalanan investasi kita. Oke? Buat gua, even gua lagi loss, lagi rugi, sedih itu nggak boleh. Ya memang sebenarnya normal ya, tapi usahakan jangan sampai perasaan-perasaan kayak gitu mengganggu analisis kita nanti. Ini pelajaran buat kita bareng-bareng. Nah, kenapa gua pakai uang beneran di sini, kenapa gua sharing di sini, jadi biar teman-teman juga ngerasain gitu. Mudah-mudahan kalian dapat chemistry-nya. Terus gimana nih masing-masing koin? Nah, ini Uniswap. Kemarin kita udah ngeliat bahwa Uniswap itu sideways gitu. Terus ditarik garis sampai hari ini, sampai ketiga minggu ini ternyata juga masih sideways, tetapi gapnya lumayan tinggi ya. Dari 580.000 per koin paling tinggi, terus yang paling bawah itu ada di kisaran sekitar 440 ribuan per koin. Jadi range harga selama 2 minggu itu di area 440.000 sampai 580.000 per koinnya. Kalau kita mau analisis harga, ini sebenarnya harus ditarik lebih jauh biar kita tahu bagaimana pergerakannya. Tapi ini gue cuma kasih lihat sekilas saja ya. Kemudian kalau BitTorrent gimana nih? Masih sama dengan yang minggu kemarin. Di minggu pertama, BitTorrent itu turun drastis. Setelah itu mengalami penurunan, tetapi nggak terlalu signifikan. Signifikan terjadi di tanggal 23 nih, kalian bisa lihat. Tanggal 23 turun sangat drastis dari 110 menjadi sempat menyentuh di bawah 70 perak sebelum akhirnya naik lagi. Sekarang udah di range di atas 100 rupiah. Dan kita beli di angka sekitar 160, 170. Tadi ada di slide sebelumnya kan. Kemudian gimana kalau Theta Coin? Ini tadi BitTorrent, sekarang Theta Coin. Ini dia masih di area yang menurut gua di area penurunan gitu. Meskipun sekarang sudah rebound kembali di angka 150.000 per koin. Oke. Dan ini sebenarnya menarik juga karena gue mau tahu juga nanti apakah dia akan tembus ke harga di minggu sebelumnya atau tidak gitu. Itu sekilas dari harga-harga masing-masing koin, dan di game ini memang kita tidak membahas detail, tetapi kita akan ambil pelajaran yang bisa kita dapat. Apa aja itu? Yang pertama adalah pelajaran penting dalam investasi, entah itu di saham, entah itu di cryptocurrency seperti ini. Kita nggak bisa nih tahu secara pasti di mana bottomnya. Bitcoin, BTC sudah mengajarkan kepada kita melalui game ini yang kita kira sudah bawah banget, ternyata masih bisa turun. Nah, jadi teman-teman, ketika kita berinvestasi, selalu bersiap bahwa hal yang buruk bisa saja terjadi kalau skenario-nya nggak sesuai dengan perkiraan kita. Jadi, kita harus siap-siap gitu. Makanya, yang kedua adalah kita harus menggunakan uang yang dingin, biar tidak mengganggu dapur kita. Kalau sampai ya lu punya dapur terus kebutuhannya mengandalkan kenaikan dari cryptocurrency saja, berarti itu berbahaya. Paling tidak kamu punya cash yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi setelah duit dingin ini ada, kita bisa bilang bahwa dana darurat itu penting ya. Jangan sampai kita menaruh dana darurat di instrumen-instrumen yang volatilitasnya tinggi seperti di saham ataupun di cryptocurrency. Karena kita nggak pernah tahu apakah terjadi permasalahan di investasi kita. Kita masukkan ke investasi yang lebih rendah risiko untuk dana darurat. Toh uang yang disiapkan untuk dana darurat juga nggak banyak gitu. Setuju nggak kalian? Dan yang
Ketiga, yang terakhir adalah jangan asal main hajar kalau kita tidak melakukan analisis. Contoh, aduh kira-kira ini udah di bawah, gua hajar all in deh. Nah, ini menurut gua adalah tindakan yang ceroboh, apalagi kalau uang kita terbatas. Kalau uang kita kaya Elon Musk sih oke-oke aja. Itu pelajaran minggu ini dari Game of Coin. Terima kasih ke Cryptocurrency yang sudah ngajarin banyak hal. Terima kasih ke kalian semua yang udah nonton video ini. Mudah-mudahan pada akhirnya kita akan jadi pemenang semua. Thank you and sampai jumpa lagi di video YouTube Descartes selanjutnya. Bye-bye.